Halo semuanya, jumpa lagi di YouTube channel Mikrotik Indonesia. Dan beberapa waktu yang lalu kami mendapatkan satu pertanyaan yang cukup menarik, yaitu bagaimana cara mengaktifkan trial hotspot di waktu-waktu tertentu saja, misalnya di waktu berbuka atau di waktu sahur. Penasaran seperti apa detail dan cara konfigurasinya? Simak terus video ini sampai akhir, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, nyalakan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update notifikasi terbaru dari channel kami. Hotspot merupakan salah satu metode untuk distribusi jaringan yang sangat populer. Biasanya hotspot ini nanti akan diterapkan pada jaringan-jaringan yang sifatnya itu berbayar. Jadi nanti konsepnya, klien itu perlu membeli voucher terlebih dahulu untuk bisa login dan mendapatkan akses internet dari jaringan kita. Fitur hotspot ini itu juga dilengkapi dengan yang namanya fitur trial, yaitu nanti klien bisa mencoba terlebih dahulu untuk akses internet menggunakan jaringan hotspot kita dengan waktu yang terbatas. Biasanya fitur trial ini nanti akan digunakan untuk sebagai promosi. Jadi nanti kita dapat meyakinkan klien agar dia bisa membeli voucher di tempat kita. Di video kali ini kita nanti akan coba untuk mengaktifkan bagaimana trial hotspot di waktu-waktu tertentu saja. Misalnya apabila di sini kita mengelola jaringan yang ada di sebuah rumah makan, di mana pada jaringan rumah makan ini itu juga sudah menerapkan yang namanya fitur hotspot. Nah, karena ini di bulan Ramadan dan untuk pengunjungnya itu lebih banyak di waktu-waktu berbuka, kita ingin agar nanti kita bisa mempromosikan jaringan hotspot kita saat waktu-waktu berbuka saja. Jadi nanti di sini kita akan coba untuk mengaktifkan fitur trial hotspot ini di waktu berbuka puasa. Jadi nanti di antara pukul 17.00 sampai dengan 19.00 mungkin nanti. Nah, untuk proses aktivasinya di sini nanti kita akan coba implementasikan dengan menggunakan scheduler. Jadi untuk proses aktivasi dan disable fitur trial hotspot nantinya akan berjalan secara otomatis. Untuk prakteknya di sini saya sudah siapkan satu buah router yang terhubung ke internet itu melalui Ether 1. Sedangkan nanti hotspotnya itu akan kita aktifkan di WLAN 1. Jadi nanti hotspotnya itu akan kita aktifkan di Wi-Fi-nya. Oke, langsung saja kita coba remote router kita. Sebelum kita masuk ke konfigurasi hotspot trialnya, di sini kita pastikan terlebih dahulu router yang kita gunakan ini sudah dilengkapi dengan basic config. Kita coba tes koneksi ke internet. Di sini saya coba tes dengan ping 888 dan hasilnya sudah replay, berarti router saya ini sudah bisa terhubung ke internet. Pastikan juga konfigurasi NAT-nya di menu IP Firewall NAT itu sudah terdapat konfigurasi NAT Mask Rate dengan out interface di Ether 1 atau interface yang mengarah ke internet. Nah, di sini saya akan coba aktifkan hotspotnya di WLAN 1 router ini. Jadi kita pastikan terlebih dahulu WLAN 1 sudah memiliki IP address. Di sini saya akan menggunakan IP address 172.16.1.1/24 untuk IP address di WLAN 1-nya. Kemudian pastikan juga konfigurasi wirelessnya di WLAN 1, pastikan interface-nya itu sudah aktif atau sudah enable. Kemudian di sini kita konfigurasi WLAN 1 sebagai access point. Jadi di sini kita bisa rubah modenya WLAN 1 menjadi mode AP bridge. Kemudian SSID-nya kita rubah dengan SSID misalnya hotspot. Di sini bisa kita klik apply, kemudian klik OK. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba aktifkan atau akan coba konfigurasi hotspot di WLAN 1. Caranya dengan masuk ke menu IP, kemudian hotspot. Di sini kita bisa klik hotspot setup. Hotspot interface-nya kita arahkan ke WLAN 1. Kita next. Kita next terus hingga konfigurasi hotspot ini selesai.
Di sini hotspot sudah berhasil dikonfigurasi. Kemudian di sini untuk mengaktifkan trial user, caranya adalah dengan masuk ke menu server profile. Di sini kita klik 2 kali profil yang kita gunakan oleh server. Kita klik 2 kali. Pada bagian login, di sini ada parameter yang namanya trial. Untuk mengaktifkannya itu di sini bisa kita centang. Ini apabila kita akan mengaktifkan trial user secara manual. Nah, untuk detail mengenai konfigurasi trial user ini nanti teman-teman bisa coba lihat di video kami sebelumnya. Karena di sini kita akan memanfaatkan scheduler untuk mengaktifkan dan mendisable trial hotspotnya, maka di sini kita bisa tambahkan scheduler baru. Caranya dengan masuk ke menu sistem, scheduler. Di sini kita bisa tambahkan scheduler baru. Untuk namanya, di sini pertama kita akan membuat script untuk mengaktifkan trial hotspotnya terlebih dahulu. Jadi namanya kita isikan activate trial. Kemudian untuk start time-nya di sini bisa kita isikan kapan trial hotspot kita ini akan kita aktifkan. Sebagai contoh kasusnya, di sini kita akan aktifkan ketika waktu buka puasa. Jadi di antara pukul 17.00 sampai 19.00. Jadi untuk activate trialnya itu start time-nya bisa kita isikan 17.00. Kemudian untuk intervalnya kita isikan 1 day atau 1 hari. Jadi script ini nanti akan dieksekusi setiap 1 hari sekali pada pukul 17.00. Kemudian untuk scriptnya di sini kita bisa gunakan script IP hotspot profile set. Kemudian di sini kita isikan profile yang kita gunakan yaitu hsprof1. Login by-nya kita isikan http cap, cookie, dan juga trial. Jangan lupa titik koma. Nah, untuk memastikan apakah sintak yang kita tuliskan ini sudah benar dan tidak ada typo, kita bisa copy sintaknya kemudian kita paste di new terminal. Nah, di sini sudah terlihat tidak ada typo. Di sini untuk schedulernya itu bisa kita apply. Kita klik apply, kemudian klik OK. Nah, selanjutnya di sini kita perlu juga untuk membuat script untuk mendisable trial hotspot kita. Caranya sama. Di scheduler kita tambahkan scheduler baru, namanya kita rubah menjadi disable trial. Sedangkan di sini untuk start time-nya itu bisa kita isikan kapan kita akan mendisable trial user kita. Contoh kasus kita ini tadi adalah 17.00 sampai 19.00. Berarti start time ini kita isikan dengan 19.00. Untuk intervalnya sama, kita isikan 1 day. Jadi untuk disable-nya itu akan dilakukan setiap 1 hari sekali pada pukul 19.00 atau jam 7 malam. Nah, untuk script disable-nya di sini kita bisa kopikan dari script activate trial tadi. Kita paste di sini. Kemudian kita hilangkan login by trial-nya. Jadi login by-nya itu hanya http cap dan cookie saja. Nah, di sini kita bisa klik apply kemudian klik OK. Nah, sampai di sini sebenarnya script yang kita butuhkan untuk mengaktifkan trial dan juga mendisable trial itu sudah siap digunakan. Tapi di sini kita perlu menambahkan satu scheduler baru lagi yang fungsinya adalah menghapus user trial dan juga menghapus user trial yang sedang aktif apabila sudah memasuki jam 19.00. Caranya di sini kita tambahkan scheduler baru, namanya kita beri nama hapus user. Start time-nya itu kita isikan 19.00.05. Kita lebihi 5 detik setelah trial hotspot itu di-disable. Kemudian untuk intervalnya di sini kita isikan dengan 1 day atau 1 hari. Kemudian untuk scriptnya yang pertama di sini kita akan menghapus usernya terlebih dahulu. Jadi scriptnya itu adalah IP hotspot user remove
number sama dengan find where name mengandung huruf T strip. Jangan lupa di belakang kita isi titik koma. Kemudian kita buat juga sintak untuk menghapus user yang sedang aktif. Caranya adalah dengan menggunakan sintak IP hotspot aktif remove number sama dengan find where user mengandung T strip titik koma, jangan lupa. Nah, untuk memastikan di sini tidak ada typo, kita bisa copy satu persatu sintaknya. Kemudian kita paste di new terminal. Oke, di sini sudah tidak ada typo untuk yang menghapus user. Cek juga untuk yang menghapus user aktif. Kita copy sintaknya. Kita paste. Nah, di sini juga tidak ada typo. Jadi untuk schedulernya di sini bisa kita klik apply kemudian klik OK. Nah, sampai di sini 3 scheduler yang kita butuhkan yaitu untuk mengaktifkan trial hotspot, mendisable trial hotspot dan juga menghapus user yang sedang aktif itu sudah selesai kita buat dan sudah siap untuk digunakan. Jadi di sini kita bisa masuk ke pengujian. Nah, untuk melakukan pengujian di sini kita konekkan laptop kita ke WiFi yang dari hotspot. SSID-nya tadi adalah hotspot. Nah, ini dia. Kita konekkan ke SSID hotspot. Oke, kemudian jangan lupa kita cabut interface Ethernet-nya. Oke, selanjutnya di sini saya bisa buka. Oh, nih sudah muncul halaman loginnya. Nah, tapi di sini kita lihat saat ini itu belum ada link atau menu yang bisa digunakan untuk login dengan menggunakan trial user. Karena di sini waktu itu masih menunjukkan pukul 15.12, belum sampai di waktu 17.00. Jadi untuk trial hotspotnya itu saat ini kondisinya masih disable atau masih mati. Oke, jadi ini kita tunggu sampai trial hotspotnya itu nyala. Oke, karena di sini apabila kita tunggu hingga pukul 17.00 itu cukup lama, masih 2 jam lagi. Di sini akan kita coba rubah saja start time-nya karena ini hanya digunakan untuk pengujian. Jadi caranya kita masuk lagi ke Winbox kita remote router kita. Kemudian di sini kita rubah sistem schedulernya. Di sistem scheduler untuk activate trialnya itu kita ganti start time-nya ke waktu-waktu yang cukup mendekati waktu kita saat ini aja. Jadi sekarang pukul 15.15 kita rubah start time-nya di 15.17. Kita klik apply, kemudian klik OK. Kemudian untuk disable trial-nya kita juga rubah ke pukul 15.27. Kita klik apply OK. Untuk hapus usernya juga kita rubah ke 15.27. Kita klik apply kemudian OK. Nah, di sini kita tunggu 1 menit lagi atau sekitar 1 sampai 2 menit lagi untuk trial hotspotnya itu muncul. Saat ini kalau kita cek di halaman login hotspotnya, nah trial hotspotnya itu belum muncul. Kita tunggu 1 menit lagi. Ini masih pukul 15.16. Trial hotspotnya akan muncul di 15.17. Nah, sekarang sudah pukul 15.18 yang berarti seharusnya trial hotspotnya itu sudah aktif. Kita remove halaman login kita. Nah, di sini sekarang sudah muncul free trial. Nah, di sini untuk login menggunakan trial user kita bisa klik here. Dan sekarang kita sudah mendapatkan akses internet. Kita coba masuk ke speed test. Kita speed test.
Nah, dan di sini terlihat jaringan kita itu saat ini sudah berhasil mendapatkan internet dari hotspot. Oke, kemudian untuk disable-nya ini nanti secara otomatis trial hotspot itu akan mati setelah waktu menunjukkan pukul 15.27. Jadi kita tunggu kira-kira sekitar 8 menit lagi, maka nanti trial hotspot itu akan mati secara otomatis. Oke, di sini waktu sudah menunjukkan pukul 15.27, yang berarti seharusnya saat ini untuk trial usernya itu saat ini sudah terdisable dan juga saya sudah tidak memiliki akses lagi ke internet. Kita coba cek ke 172.16.1.1. Nah, di sini terlihat saat ini sudah tidak ada lagi tombol yang digunakan untuk login dengan menggunakan trial user. Dan saat ini user yang saya pakai tadi statusnya sudah menjadi invalid username or password. Karena tadi user trial ini T-B0FC36EAED41 itu sudah dihapus oleh scheduler ketiga, yaitu scheduler yang digunakan untuk menghapus user dan juga menghapus user aktif. Ini kalau kita cek lagi di speedtest.net, kita reload. Nah, di sini statusnya sekarang sudah tidak bisa lagi. Statusnya menjadi secure connection failed, di mana kita tidak bisa lagi untuk mengakses ke speedtest.net dan juga untuk mengakses ke website-website lain yang ada di internet. Nah, jadi sebenarnya untuk trial hotspot ini itu juga bisa kita aktifkan di momen-momen tertentu saja. Caranya adalah dengan memanfaatkan fitur scheduler yang juga ada di router OS Mikrotik ini. Nanti untuk penggunaannya, untuk scriptnya itu nanti mungkin bisa disesuaikan lagi dengan kebutuhan teman-teman di lapangan. Apakah akan diaktifkan pada waktu sahur, pada waktu berbuka, atau di waktu-waktu lain yang sesuai dengan kebutuhan di jaringan teman-teman. Nah, sebelum kita akhiri video ini, saya memiliki 2 pertanyaan nih bagi teman-teman. Pertanyaan yang pertama, itu jika kita ingin membuat limitasi yang tersendiri khusus untuk user trial, itu parameter apa yang nanti perlu kita implementasikan atau perlu kita ubah. Pertanyaan nomor 2 adalah dari script hapus user yang tadi kita buat di sistem scheduler, itu bagaimana cara untuk mengidentifikasikan apakah user itu termasuk user trial atau bukan. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like dan share video ini agar lebih bermanfaat lagi bagi teman-teman pengguna Mikrotik yang lain. Dan bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk klik subscribe dan juga nyalakan tombol lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi update terbaru dari channel kami. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.